Saya buatlah di sini new project console application C project ABC. Kemudian oke. Nah, kemudian ini ya ABC juga lah. Nah, muncullah kalau bahasa orang itu namanya template ini. Kalau bahasa kita disebut patron. Kita pergunakan aja lah apa yang sudah dia sediakan. Kita tulis lagi persamaannya balik di sini. Kalau kita mengerjakan persamaan ABC, pastilah kita perlu di situ variabel, kan begitu. Nah, variabel itu yang ada di sini ada A, ada B, ada C. Berikutnya apa? Ada X1, ada X2. Selain itu apa lagi? Perlu determinan. Nah, jadi kalau nggak kita tulis dia di atas seperti itu, nah kemungkinan kita kan ketinggalan. Ini pun mungkin masih ada ketinggalan nanti. Nah, kita buat lagi tadi, nanti lagi itu lagi. Nah, tapi inilah dulu. Persamaan ABC dengan A sama dengan 2. Jadi dia di sini 2x kuadrat. Kemudian B misalnya entah 1. Nah, C misalnya minus 5. Kenapa saya buat bilangan seperti ini jadi contoh? Karena kita nanti perlu menghitung determinan itu sama dengan B kali B kuadrat, ya kan? B kali B lalu dikurang 4 kali A kali C. Inilah rumus determinan D. Nah, kalau misalnya kita buat C-nya positif, negatif lah jadinya determinan ini. Sementara kita perlu nanti membuat akar D. Jadi supaya positif ya, kita buatlah C negatif. Nah, begitulah dia sekarang. Udah. Sekarang kita tes lah dulu di sini. Memang betul nggak apa yang kita buat ini? Print format determinan D sama dengan persen titik 2F. Nah, seperti yang kemarin itu. Lalu determinan. Kita coba lihat apakah memang determinannya positif atau negatif. Kalau negatif dia nanti kan akar D kan susah kita ngerjainnya. Simpan atau kerjakan compile dulu lah. Oke, buat lagi namanya ABC. Nggak ada salah. Jalankan. D41. Oh, berarti kalau 41 dia bilangan positif. Bisalah dikerjakan persamaan ABC itu dengan nilai D itu positif. X1 sama dengan, nah kan X1 minus B per, kan gitu. 2A 2 kali mananya kali 2 kali A, kurang atau tambah sebenarnya nggak masalah kali, tambah dulu boleh juga. Akar D per 2A. Nah, akar D itu dalam bahasa matematika itu square root. Nah, square root D ini per 2A. X1 dengan X2 itu sebenarnya mirip-miripnya. Yang beda cuman tandanya aja, yang ini yang tadinya kurang jadi ini jadi tambah, atau jadi tambah jadi kurang. Nah, begitu dia. Kita ketik lagi ini. Print format. Nah, X1 sama dengan, nah, kita mau desimalnya seperti tadi, buat lagi persen titik 2 F dari X1. Nah,
Kemudian yang X2, print format X2 sama dengan persen titik F titik 2F. Maksudnya 2 itu 2 desimal itu. Koma X2. Udah selesai yang ini, titik komanya di luar ini ya. Di luar tanda kurung. Nah, udah jadi. Sekarang kita lihat. Compile dulu. Karena kemungkinan ada yang salah ketik. Square root D dia nggak mau. Apa dia bilang? Kan gitu. Warning. Square root. Berarti dia nggak kenal square root itu. Cobalah kita tambahkan sini. Include matematik H. Kayak gitulah. Coba kita tes lagi. Oh ini ada yang kelewatan ini. Nggak mau juga. Apa dia bilang? Error. D declare. Oh salah kita. Bukan D determinan. Dah benar. Sekarang jalankan. Jadi ya. Determinan D 41 rapat dengan X1 sama dengan rapat dengan X2 sama dengan, kan begitu. Jelek lah ya kan. Nah jadi supaya jangan jelek, kita buatlah yang kemarin itu garis-garis miring N itu. Garis-garis miring N itu artinya apa? Pindah baris. Kita lihat lagi. Kan udah lebih rapi dia. Determinan 41. X1 1,35. X2 minus 1,85. Nah, jadi udah selesai lah persamaan kuadrat dengan determinan itu positif. Jadi kalau membuat program, kita harus uji juga dia. Kalau determinannya negatif, gimana? Kan bisa determinan itu negatif. Aduh, kumat dia. Apalah. Nah, kalau determinan negatif, apa yang terjadi? Yang disebut dengan akar-akar imajiner. Jadi ini kita buatlah dulu di sini perintah. Ya. Ini kita kurung yang satu ini. Kita kurung di sini. Kalau determinannya lebih besar dari 0, kerjakanlah ini. Nah, kayak gitu. Ini kita kurung ini. Kalau lebih besar dari 0, baru ini dikerjakan. Karena ini yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, saya mau geser ini ke tengah ini sedikit. Supaya nampak mana kawannya. Kalau lebih besar dari 0, kerjakanlah ini. Nah, kita kerjakan sekali lagi. Udah benar ya. Nah, berikutnya. Kalau lebih kecil dari 0, kalau determinannya ternyata lebih kecil dari 0, akan gitu. Apa yang dikerjakan? Kerjakanlah determinan itu dengan determinannya dikali dengan minus 1. Supaya apa? Supaya positif. Kayak gitu dia. Supaya positif. Nah, jadi supaya positif dia dikali dengan minus 1. Tapi penampilan X1 dan X2 ini nggak bisa seperti ini lagi. Ini harus kita perbaiki ini. Nah, saya salin aja lah. Harus diperbaiki. Nah, caranya kalau kita mau menampilkan X1, X2, X1 sama dengan, kan gitu. Oh, langsung aja lah. Langsung aja pun bisa. Nah, ini saya copy lah ini satu dulu ini. Supaya jangan X1 di sini itu harus dia minus B per 2A. Yang ini dulu. Tambah imajiner. Nah, kan gitu. Imajiner nilai determinan akar itu tadi. Persen titik 2F. Dari yang ini. Nah, begitu. Jadi sekarang inilah persamaannya. X1 adalah nilai minus B per 2A gitu, tambah imajiner yang
yang belakang ini. Nah, kita copy aja ini untuk yang kedua. Karena samanya dia modelnya, cuman ini jadi negatif. Nah, gitu. Dia jadi negatif dia. Tapi minus B per 2A-nya tidak berubah. Nah, sekarang kita compile lagi. Tapi kita buat dulu yang ini jadi negatif yang ini. Jadi kalau yang ini misalnya B kuadrat kurang 4AC supaya negatif, ya kan? B-nya kita buatlah janganlah 1, ya kan? Kita buatlah 3. Lalu yang ini 5. Jadi kalau 3 kuadrat 9. Kan gitu. Kurang 4 kali 2 kali 5. Pasti negatif itu. Nah, kalau nggak percaya itu. Sekarang kita coba compile. Kemungkinan ada salah ketik. Nggak ada. Jalankan. Nah, ini dia langsung muncul X1 minus 0,75 tambah imajiner 1,39. X2 0,75 negatif kurang imajiner 1,39. Cuman kalau kayak gini kan nggak enak melihatnya itu. Imajinernya dengan nilainya bersatu. Supaya jangan bersatu, ini taruh spasi di sini. Nah. Jalankan lagi. Nah, lebih enak dipandang. Seperti itu dia. Nah, berikutnya. Kan kalau ngitung persamaan kuadrat, ada lagi satu lagi persoalan. Apa persoalan? Kalau berikutnya determinan itu sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, dia akar kembar. Nah, jadi kalau akar kembar, ini kita buat lagi dari sini. Print format. Ya, garis miring N pindah ke bawah. Akar kembar dengan nilai X sama dengan persen 2 titik F. Nah. Ini ada sini tanda kutipnya, lupa membuatnya. Nah. Kalau D sama dengan 0, akar 0 kan nggak perlu dihitung. Nah, ya kan? Cukup dengan minus B per 2A. Jadi, kalau malas ngetiknya, copy yang ini. Letakkan di sini. Nah. Jangan lupa titik koma di belakang. Nah, jadi kita hitunglah dengan D0. Gimana caranya supaya dapat D0? 4 kali 1 kali 1 kan 4. Jadi kita bikinlah B ini 2. C-nya 1. Tapi negatif. Nah, kan gitu. Jadi, coba dulu ya. 4 kali A. Oh, positif lah ini 2 ini. Supaya 0 dia. Ini kan 2 kuadrat. 4. Kurang. 4 kali 1 kali 1. 0. Ah, kan gitu. Dia teratur dia. Inilah nilainya. Kita lihat. Wah, ini belum kita buat perintahnya. Lari ke sini, tengok ya. D sama dengan 0. Nah, ini kita taruh di luar lah ini. Nah, ya, kita taruh di luar yang ini. Supaya dapat kita berapa nilai D yang dia hitung. Nah, kalau belajar, ya begini caranya. Berapa rupanya D? D rupanya minus 4. Berarti masih salah D-nya. 4 kali 1. Oh, ini A-nya kan 2 ini. Kita buat A juga 1. Ya, A juga 1. Compile and run. Ah, nampak lah ya kan. Determinan D sama dengan 0. Akar kembar dengan nilai X sama dengan 1. Nah, jadi pekerjaan kita ini dari awal ini namanya membuat program, sekalian namanya itu debugging, mencari di mana kesalahan.